lughawiyah pertama atau beberapa catatan sejarah yang menyangkut lahirnya kata akhlak? Baik, terima kasih Cak Nun. Ya, saya datang ini sebenarnya untuk ngaji ini, untuk belajar ya. Jadi khuluk itu kan terdiri dari 3 huruf dan kha, lam, qa. Dari khuluk itu juga menjadi khalaqa ya. Khalaqa itu cipta, mencipta, kreasi. Jadi sengaja khuluk itu menjadi akhlak, menjadi moral, menjadi nanti Cak Nun sebenarnya yang lebih rinci nih mengenai asal kata atau makna yang terkandung di dalam khuluk. Antara lain juga khuluk itu berbentuk mufrad, tapi kalau akhlak kan berbentuk jamak. Nah ini berarti dalam tradisi tasawuf memang akhlak itu atau moralitas tidak dibentuk dalam secara monoton, tapi dia adalah lahir dari berbagai faktor yang membentuk harmoni di dalam kehidupan manusia. Itu baru dikatakan akhlak. Jadi kalau orang mempunyai sikap perilaku yang monoton, itu kan belum akhlak. Yang akhlak itu kalau dia terdiri dari berbagai faktor yang menciptakan suatu harmoni di dalam diri seseorang. Oleh karena itu maka para filosof akhlak, para sufi terutama itu menyatakan bahwa akhlak itu terbentuk ketika ideologi, idealisme, akidah, iman, Islam, agama segala macam itu terinternalisasi di dalam diri seseorang sehingga menciptakan satu hal yang baru di dalam diri seseorang. Itulah disebut sebagai akhlak. Nah, kita ini kan sering menyebut akhlak itu sebagai sebatas sopan santun, sebagai sopan, sebagai adab, sebagai budi pekerti dan sebagainya. Tidak. Akhlak itu adalah moralitas dan pembentukan dalam harmoni kehidupan karena dia merupakan hasil internalisasi daripada seluruh aspek yang berkembang dalam diri manusia dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya pesilat atau ibaratnya pemain olahraga lah ya. Pemain olahraga apa saja? Pemain badminton lah, Taufik Hidayat ya. Itu kan ketika dia main itu sudah terinternalisasi ilmu perbulu tangkisan itu. Jadi dia sudah punya akhlak dalam bulu tangkis itu karena dia menginternalisasikan ilmu dan latihan dan seluruh rumus-rumus di dalam perbulu tangkisan sehingga sepertinya ketika dia bergerak itu tidak berpikir lagi tapi secara otomatis ya. Tapi pada dasarnya dia berpikir. Nah ini Cak Nun, jadi khuluk dan akhlak itu sama berasal dari khalaqa mencipta. Jadi suatu hasil ciptaan dalam diri manusia yang terinternalisasi. Ini makna daripada akhlak. Terima kasih. Jadi ada ciri tradisi ciptaan Allah yaitu harmoni antara khuluk A dan khuluk B dan khuluk C. Itu disebut semuanya akhlak. Kalau mau gampang gini mas, Lombok itu baru punya khuluk sehingga dia terlibat di dalam akhlak bersama kalau dia mau dicampur sama garam sama terasi. Jelas ya? Gampangannya begitu. Yang disebut soleh adalah akhlaknya ini sudah teruji. Kalau dia belum teruji, kalau masih banyak yang tercederai, banyak yang dirugikan, dia belum soleh. Jadi akhlak itu belum tentu soleh. Padahal akhlak saja sudah sangat suka. Persuami istrian adalah satu komposisi akhlak yang dipertahankan terus sampai akhir hayat supaya akhlaknya harmonis satu sama lain gitu ya. Tadi Mas Wijayanto mengatakan banyak sekali menyebut wabillahi taufik wal hidayah dan semua orang berpidato di Indonesia selalu diakhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang pernah berpikir maknanya apa itu wabillahi taufik wal hidayah?
Kayaknya kan kita sebut saja sebagaimana bio yang dicontohkan Pak Wijayanto tadi. Ya toh? Apa hati ini? Nah mulai hari ini jangan ucapkan itu. Kecuali Anda orang Ma'iyah yang malam hari ini mulai memahami itu. Baru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau tidak, kamu bio atau komputer loading terus Islam tadi itu. Jadi hidayah itu harus sesudah taufik. Tidak ada wabillahil hidayah wa taufik wassalamualaikum gendeng itu. Nah, nak ceritanya. Tidak ada beras sebelum padi dulu. Tidak ada nasi sebelum beras. Jadi taufik itu adalah rahmat penyatuan. Jadi Allah itu memberi rahmat, mempersatukan kita semua ini. Bukan hanya mempersatukan antara manusia dengan manusia, bukan hanya antara manusia dengan alam, bukan antara buah alam dengan benda alam yang lain, sebagaimana sambal tadi. Setelah kita menikmati dan mengalami dan menghidupi dan berbahagia dengan penyatuan di antara kita, maka disitulah momentum dan makom di mana kita mungkin mendapat hidayah Allah. Tanpa persatuan tidak ada hidayah. Film Gladiator tadi semua tentang kekompakan dan persatuan. Betul Pak Wijayanto ya? Ini saya tanpa rencana loh ini. Artinya saya tidak tahu bahwa Wijayanto akan nyetel itu tadi. Tapi itu all about ukhuwah, all about akhlak. Lombok baru berakhlak kalau dia mau bergabung dengan khuluknya si terasi, khuluknya si segala macam unsur yang lain sehingga dia menjadi sambal. Sambal itu sebuah kumpulan akhlakiyah yang harmonis gitu ya Ustaz ya. Ini luar biasa. Ini yang saya bilang sama virus, ini kita dapat hidayah luar biasa Ramadan ini. Luar biasa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Anda malam hari ini dipulangkan Allah ke rumah Anda masing-masing dengan sebuah meripat yang baru. Hati yang baru, pikiran yang baru. Dan Anda melihat ke depan tidak hanya sebagai cita-cita yang bikin kamu putus asa, tapi benar-benar akan menjadi kenyataan. Dan Allah balighu amri, Allah yang akan bikin semua itu tercapai. Kalau kita memimpikan pemimpin Indonesia, harus lebih besar dari itu dan akan lebih besar dari itu. Karena yang akan menjadi pemimpin Indonesia yang sejati nanti, dia harus kaliber pemimpin dunia. Tidak ada yang bisa memimpin Indonesia. Kalau ada orang bisa memimpin Indonesia, berarti dia memimpin dunia. Ini makhluk paling sukar berakhlak. Kalau orang bisa memimpin Indonesia, diizinkan Allah, diberi kemampuan dan hidayah, maka dia bukan hanya pemimpin Indonesia, dia pasti pemimpin dunia. Ini sungguh-sungguh. Di dalam dunia Islam pun Anda akan lihat. Sekarang kitab terlaris di Amerika Serikat itu Al-Quran. Nomor 2 kitab-kitab tasawuf. Para ilmuwan masuk Islam satu persatu. Dan yang paling banyak masuk Islam sekarang ini orang-orang Yahudi. Makanya dari dulu kan saya paling kurang ajar ngomongin Yahudi. Yahudi tidak usah benci Yahudi, so tidak bisa sholat kalau kamu benci Yahudi. Wong mbahnya Yahudi namanya Ibrahim. Nah waktu tahiyat kan harus nyebut Ibrahim. Apa nyebut Ibrahim karo asu putumu, asu putumu, kan tidak bisa dong. Kama baraka ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya sudah kita terima. Dan siapa bilang orang Yahudi itu jelek? Kata Pak Wijayanto, apakah kalau rupanya Yahudi, etniknya Yahudi pasti jelek? Jelek baik tidak ditandai oleh gambarnya, tidak ditandai oleh segala sesuatu yang menurut Pak Wijayanto itu tidak ada hubungannya. Kan gitu. Ini tidak saya perpanjang, tapi kita kembali kepada akhlak, kumpulan dari khuluk-khuluk.